Ya, selamat berjumpa kembali, saudara-saudara sekalian. Topik yang kita akan bahas kali ini adalah finishing well. Sekarang ini sedang ada Olimpiade di Tokyo. Semua orang ingin berjuang, berlomba untuk menang. Sehingga seringkali gambarnya pun ini kan seorang pelari untuk mencapai garis finish. Dan dia yang datang pertama. Tetapi topik kali ini mengenai finishing well bukan masalah perlombaan atletik ataupun perlombaan olahraga. Tetapi kita sebagai orang Kristen, bagaimana kita bisa mengakhiri hidup kita ini dengan baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Nanti pertanyaannya lagi, Pak, kok saya harus bahas mengenai nanti bagaimana di titik akhir kematian saya? Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang tidak mengerti betapa sulitnya kita sebagai anak Tuhan untuk mencapai garis finish yang terakhir. Ya, kita akan mulai. Rumah duka adalah tempat orang meninggal. Betul, rumah duka, orang meninggal ya. Banyak isak tangis dan kepedihan yang mendalam. Apalagi yang meninggal itu sangat masih dibutuhkan. Anak-anak masih kecil, dia masih tulang punggung keluarga. Wah, kalau kita datang ke tempat itu sangat menyedihkan. Apalagi saat ini COVID. Orang meninggal pun, keluarga dekat pun tidak bisa hadir. Hanya pakai Zoom. Luar biasa kepedihannya. Tetapi sebaliknya, bagaimana kalau orang yang meninggal adalah orang yang sudah sepuh, orang yang sukses hidupnya, banyak anak, cucu, dan cicitnya. Kekayaannya juga berlimpah. Perusahaannya di mana-mana. Rumah duka berubah menjadi rumah sukacita. Saya pernah menghadiri di rumah duka dengan keluarga yang banyak sekali, di mana yang meninggal itu orang yang tua sekali. Ya, itu menjadi pesta di mana begitu banyak catering yang terkenal di kota itu. Kebetulan saya di kota Solo, hadir semua makanan-makanan yang enak. Karena di situ tidak ada kesedihan, tetapi sukacita dan kerabat serta handai taulan memberikan eulogi atau pujian dan menceritakan kebaikan dari orang yang meninggal tersebut. Waktu Muhammad Ali meninggal, sampai Presiden Erdogan, Presiden Turki hadir, dan di situ dia juga marah. Dia ingin memberikan eulogi, tetapi ternyata tidak diizinkan sama keluarga karena sudah diatur, sehingga dia ngambek, dia pulang lagi dengan cepat-cepat. Ya, jadi orang kalau yang hebat seperti Muhammad Ali, meninggalnya itu luar biasa sekali. Biasanya orang kaya memulai usahanya dari bawah sekali. Kerja keras, mengabaikan kesenangan, sangat hemat, membesarkan usahanya. Akhirnya menjadi orang terpandang, menjadi konglomerat. Dikatakan from nothing to something, from zero to success. Ya, banyak sekali. Contohnya di Indonesia. Kemudian dia bergerak ke tahap selanjutnya. Pada waktu dia mencapai parubaya, usaha dijalankan oleh para profesional dan anak cucu. Maka kegiatan dilakukan adalah bersosial dan beramal. Sebagai senior yang memberi nasihat dan menjadi berkat. Jadi dari bawah tadi from nothing to something, ini adalah from success to significant, atau from something to everything. Kemudian akhirnya meninggal dengan meninggalkan nama harum yang tadi, rumah duka menjadi rumah sukacita, finishing well. Persoalannya, apakah itu salah? Tentu saja tidak. Masalah terbesarnya, berapa banyak orang yang bisa begitu. Saya baru membaca Credit Suisse analisa bahwa orang yang 50% penduduk dunia itu hanya punya kekayaan sekitar 10.000 US atau sekitar 150 juta. Di Indonesia dikatakan orang yang punya kekayaan 1 juta US atau 15 miliar itu tidak sampai 200.000 orang dari 270 juta orang. Kalau gitu pertanyaannya, apakah itu finishing well? Finishing well itu kalau di dalam dunia olahraga kayak di Olimpiade, seorang pelari sampai pada garis finish. Menurut Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman.
Dan bagi orang percaya, menjelang ajal berkata, saya tidak menyesal, saya siap bertemu Tuhanku. Itulah finishing well. Tapi ini mudah? Tidak. Dan harus dipersiapkan mulai sekarang. Karena jika waktunya sudah tiba, setiap orang, siap atau tidak siap, akan sampai di waktu itu. Kalau tidak tahu, kita tidak tahu kapan dan bagaimana. Banyak orang sampai akhir hayatnya membawa beban hidup yang belum diselesaikan. Saya pernah dulu berapa tahun yang lalu, saya pernah datang ke satu, pas dipanggil, ada kerabat yang meninggal. Ya, belum ditaruh di peti, saya datang di ruangan rumah sakit yang untuk orang meninggal. Saya paling teringat sampai hari ini adalah matanya tidak bisa terpejam. Sudah diusahakan luar biasa, tidak bisa terpejam. Karena saya tahu apa yang dilakukan selama di dalam dunia ini. Luar biasa sekali. Ini buat pengingat buat kita semua. Mengakhiri hidup dengan baik itu ada 3 pihak yang harus kita lihat. Pertama, tentunya kalau kita sebagai orang percaya adalah bagi Allah kita. Setia pada panggilan kita, melakukan kehendak Tuhan, dan kita menyelesaikan tugas yang dipercayakan Allah. Masalahnya kita tahu tidak tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Kebanyakan anak muda sekarang ingin kaya, cepat kaya. Setelah cepat kaya biasanya dipakai untuk hal-hal memuaskan diri. Kita tahu tidak tugas yang Tuhan berikan pada kita. Kepada bagi diri sendiri, harusnya kita mengakhiri setiap babak hidup kita. Hidup itu ada chapternya, dan kita harus mengakhiri dengan baik. Nurani yang bersih, membuang semua dendam. Menjaga integritas sampai akhir. Tidak mudah. Saya pun waktu membuat ini, saya juga berpikir terus, dan saya akan terus berdoa, Tuhan tolong, karena bukan dengan kekuatan kita sendiri kita bisa mencapai ini. Bagi sesama, kita harus memberikan warisan iman bagi generasi selanjutnya. Kemudian melupakan kesalahan orang lain dan memberi ampun, memberi maaf kepada orang lain. Dengan lega kita berikan bahwa kita membangun relasi walaupun mungkin banyak keretakan dalam hidup, tetapi kita pada akhir kita harus berani mengampuni kesalahan orang lain. Terus bagaimana caranya kalau saya mau ya untuk menyelesaikan dengan baik, adalah harus melihat dari perspektif akhir hidup kita. Jadi tujuan hidup kita apa? Kita harus melihat di dalam perspektif akhir hidup kita. Kalau kita tahu akhir hidup kita gimana, kita bisa membuat antisipasi. Antisipasi itu apa? Kalau orang mau migrasi, katakan ke Amerika, mau tetap tinggal di sana, ya, sebelum pergi, biasanya dia survei dulu, dia persiapan dulu, anaknya sekolah mau di mana, kemudian penghasilan dia dari mana, mau tinggal di kota apa, itu antisipasi. Kita sebagai orang Kristen, terlalu nyaman di abad 21 ini. Semua ada. Ya, mau cepat, ingin cepat juga main di saham, katanya tadi baru saya diskusi. Ya, kalau mau cepat kaya, banyak caranya. Tapi kita tidak pernah memikirkan bahwa hidup ini sementara. Ya, kita tidak membuat antisipasi yang benar. C.I. Packer katakan begini, kesiapan kita untuk mati adalah langkah pertama untuk belajar bagaimana kita hidup. Luar biasa. Ya, melihat di perspektif akhir hidup kita. Untuk menyelesaikan dengan baik harus dimulai dari sekarang. Dimanapun Anda berada, pada posisi usia berapa, Anda harus mulai. Kalau mendengar ini harus memulai. Dan sekarang kita akan melihat masa lalu kita, karena itu banyak yang tidak bisa berubah dan pasti tidak bisa berubah, dan pengaruhnya luar biasa sekali, akan membawa banyak beban ke depan dalam hidup kita. Karena seringkali sebagai manusia kita banyak kepedihan dan banyak berbuat salah. Hubungan keluarga yang retak, berapa banyak anak-anak remaja yang tidak berbicara dengan orang tuanya. Ya, saya pernah ketemu dengan satu anak baru masuk ke dalam perusahaan kami, ya, baru lulus sarjana. Saya tanya, kamu bagaimana kehidupan kamu dengan keluarga kamu? Oh, saya pulang langsung masuk kamar, Pak.
Kamar saya lengkap, kayak apartemen Pak. TV ada, kulkas ada. Jadi kalau saya pulang, saya nggak pernah bicara sama orang tua, saya langsung masuk ke kamar. Ya, kalau kita tidak beranjak dengan baik dari satu tahap ke tahap berikutnya, itu seringkali meninggalkan beban yang berat sekali. Karena setiap hidup itu kan namanya hidup, bertumbuh kan, ya, bertumbuh ke arah yang terus kedewasaan, ya. Kemudian kalau kita sekarang melihat masa lalu kita, banyak kepedihan yang kita telah buat, maka mau nggak mau kita harus minta pengampunan dari Tuhan dan kita bertobat. Kemudian kita melihat ke masa depan untuk mengantisipasi dalam kehidupan kita untuk melakukan yang baik. Ya, kita harus bikin perencanaan hidup dengan perspektif akhir hidup kita tadi. Hati-hati di setiap tahap kehidupan, banyak ranjau, banyak akibat perbuatan kita di masa lalu, dampaknya ada di sepanjang hidup kita, menjadi beban yang berat sekali. Bukan hanya kita menunggu finishing well, tetapi menjadi beban yang luar biasa di dalam kehidupan sisa hidup kita. Kita harus tanggalkan dan mohon Tuhan menolong kita. Kita melihat setiap manusia melalui 4 tahap babak atau chapter kehidupan. Saya akan bahas 3 karena masa anak-anak saya tidak bahas. Ini adalah masa pemuda yang penuh dengan energi. Ya, terjadi biasa di 20-30 tahunan, ya. Di sini mimpi besar, keinginan besar sekali, tapi seringkali penuh dengan keraguan karena sadar dunia persaingan tuh sangat ketat sekali. Ya. Nah, dia berusaha mengenal dirinya, tapi banyak konflik di dalam hidupnya, dan kalau tidak hati-hati, ini akan menjadi bumerang buat dia. Seringkali di sini dia meninggalkan ayah dan ibu. Di sini banyak permainannya. Orang tua tidak mau melepas dengan baik. Itu seperti Mozart, dipegang terus oleh ayahnya, sehingga dia menjadi anak kecil terus. Atau anak juga bermain. Dia main play safe, tidak mau pergi dari orang tuanya, dan dia menjadi terus bergantung pada orang tuanya. Di sini tahap ini kalau kita gagal saja sudah banyak masalah yang kita akan hadapi ke depan. Kemudian masa muda penuh, ya. Di sini kita harus mendapatkan kematangan emosi, spiritual, dan vokasional, sehingga menjalani hidup menurut keyakinan dan nurani sendiri. Vokasional itu kita mendapatkan satu pekerjaan, panggilan kita jelas sekali. Dan biasanya di usia 40 itu disebut half time, memasukin second half. Ini tidak mudah sekali, sangat tidak mudah. Saya sendiri mengalami pada usia 40 persis, ya, tiba-tiba mata saya juga buram, saya bingung sekali. Saya datang ke toko ke optik, ternyata saya harus pakai kacamata di usia 40 persis. Di usia 40 saya mengalami masa sulit dalam hidup. Selama 1 tahun saya mengalami kebosanan, kejenuhan. Saya sedang memimpin perusahaan yang besar sekali, joint venture dengan Jepang, ya, tapi saya sedang mengalami kejenuhan. Sampai satu titik saya sudah tidak tahan. Saya katakan sama istri saya, ini bagaimana kalau saya keluar, biaya hidup dari mana? Tapi saya mendapat kekuatan dari istri keluar. Dan saya keluar, saya memulai second half dari hidup saya. Saya memulai bisnis consultant dari kecil sekali. Dulu saya diberi mobil yang mewah sekali. Keluar negeri naik bisnis kelas. Sekarang saya balik lagi ke bawah. Saya naik kijang, nyetir sendiri, dan sebagainya. Tapi itu sukacita muncul lagi. Nah, di saat itu, kalau kita punya seorang mentor, saya punya mentor, entah bagaimana, saya harus berpisah dari mentor itu. Dan itu adalah yang baik. Sebab kalau kita terus berada di bawah bayang-bayang seorang mentor kita nggak akan mendapatkan kedewasaan penuh. Ya, ini hidup sulit sekali. Jangan hanya bicara finishing well, tahapan hidup ini sulit sekali. Kalau kita terpleset aja, sulit sekali kita mau balik lagi. Ya, no point to return. Kemudian pada usia senja, yang tadi dikatakan, ya, tapi kita nggak usah bicara orang yang kaya sekali, yang finishing well-nya gaya mereka. Kalau usia tua yang baik adalah memberi nasihat dan berkat.
Saya nonton tanpa sengaja ada film Intern. Ada anak muda perempuan yang sudah menikah, bukan muda lagi, umur 30-an, ya, mendirikan startup untuk, kalau nggak salah, untuk jualan fashion dan sebagainya. Kemudian dia diberikan mentor seorang ex-direktur. Luar biasa sekali. Seorang mentor itu bisa memberi nasihat. Nasihat itu tidak harus dengan kata-kata, dengan senyuman, dengan satu kalimat yang pendek saja, atau dengan satu bahasa tubuh. Itu bagaimana waktu dia menyetir mobil untuk pulang ke rumah, itu CEO-nya, itu CEO tuh bisa tertidur dengan gaya ngorok yang luar biasa. Itu dia nggak pernah lakukan di mobil. Itulah seorang yang di usia lanjut menjadi berkat buat orang lain. Dan kita harus tahu kapan harus mundur. Winston Churchill contoh yang tidak tahu kapan harus mundur. Dia seorang perdana menteri yang hebat sekali, tetapi di masa perang dia bisa menggerakkan seluruh rakyat Inggris. Kita harus berjuang dengan darah, air mata, keringat. Dia menyampaikan pidatonya tuh sampai menggerakkan hati seluruh bangsa Inggris dan menang lawan Jerman. Tetapi dia naik lagi di tahun 1950-an, dia naik lagi. Akhirnya dia harus mundur dengan malu. Dan makanya kita jangan jadi penghalang bagi generasi penerus. Banyak hal kita pegang terus, dan kita tidak berani kasih ke generasi yang berikutnya. Ini tahapan-tahapan yang kita harus tahu, supaya hidup kita menjadi sehat, hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Bukan hanya hidup menjadi kaya. Anda dari muda ingin hanya kaya. Hati-hati, nanti Anda akan tahu kekayaan itu akan membungkus kalian dengan begitu banyak problem. Dan bahkan Anda mungkin sudah tidak ingin kaya lagi nanti di usia 50-an. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lihat Rasul Paulus. Paulus fokus pada keseluruhan perspektif hidupnya. Dia tidak orang yang bentuknya parsial. Maka dia katakan di dalam Kisah 20, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Dia bisa berkata ini karena perspektif hidupnya jelas sekali. Ya, sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Tidak tahukah kamu bahwa gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Apa tujuan hidup kita? Hanya kekayaan? Hanya hidup mewah? Saya pernah bertanya dengan jelas sama orang yang suka main seks dengan bebas sekali. Beberapa orang, bukan hanya satu orang. Ya, akhirnya ada satu kalimat begini, "Pak Cahyadi, suatu hari juga akan bosan. Semua hal di dalam dunia ini, kekayaan, seks, apapun juga, ada ujungnya, pasti akan bosan. Akan bosan. Kalau Anda yang belum ngalamin, biar saya ngalamin." Kalau sudah sampai ujung gitu, dia bukan hanya bilang bosan, banyak penyesalan luar biasa. Hubungan dengan istrinya juga tidak beres, dia mau memperbaiki juga sulit sekali. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, ini saya bahas rintangannya banyak sekali. Terlalu banyak godaan dunia yang tadi saya katakan. Fokus teralihkan, tidak ada perencanaan yang baik, tidak berani kerja keras, tidak fokus, dan tidak sabar. Seringkali waktu mendengar firman Tuhan disampaikan oleh pengkhotbah besar, energi yang membara di awal luar biasa sekali. Saya mau mati bagi Kristus. Ya, ada lagu kerja buat Tuhan sungguh manis. Ya, tetapi berapa lama? Tetapi seringkali berapa saat tawar di tahap akhir. Ya, kita tidak sulit untuk memulai sesuatu, tetapi sulit untuk mengakhirinya dengan baik.
hati-hati. Saya katakan ini mungkin tidak populer buat anak muda, tetapi ini yang perlu. Ya, ini yang perlu. Ya, saya tidak perlu menyampaikan dalam bentuk TikTok dan sebagainya, karena ini betul-betul ini firman Tuhan yang perlu didengar. Dan biarlah terakhir kita berkata, setelah Ayub dicobai, mengalami pencobaan yang luar biasa, istri anak-anaknya meninggal dan sebagainya, tapi dia katakan, till I die, ya, sampai aku mati, aku tidak akan menyangkal integritasku dan Tuhanku. Bisakah kita seperti itu? Sebagai anak-anak Tuhan, jangan hanya di bibir saja kita menyebut anak Tuhan, tapi integritas kita bisa jaga sampai akhir hidup kita. Terima kasih.